Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar tentang benarkah Yesus hanya menghakimi Kristen dan Yahudi? Ini adalah membongkar kekeliruan Bang Juma. Sehingga Al-Quran mengatakan, kita husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya, Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Bang Juma berpendapat bahwa Yesus akan datang hanya untuk menghakimi orang Kristen dan Israel, karena mereka telah menuhankan Isa. Tapi mari kita lihat apakah klaim ini benar dari berbagai sudut pandang. Pertama, hadis tentang Isa sebagai hakim yang adil. Dalam hadis Islam sendiri, Isa disebut akan turun sebagai hakim yang adil. Tetapi tidak pernah dikatakan bahwa ia hanya menghakimi orang Kristen dan Yahudi saja. Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat masanya, Isa putra Maryam akan turun dari tengah-tengah kalian. Dia akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Dari hadis ini, Isa disebut sebagai hakim yang adil, yang berarti ini akan menghakimi semua orang, bukan hanya Kristen dan Yahudi. Tidak ada pernyataan bahwa Isa hanya menghakimi orang yang menuhankannya. Jadi klaim bahwa Yesus hanya datang untuk menghakimi Kristen dan Israel tidak memiliki dasar dalam hadis. Dalam Quran 4 ayat 159 dikatakan bahwa semua ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya. Jika benar bahwa Isa hanya menghakimi orang Kristen dan Yahudi, mengapa ayat ini mengatakan bahwa semua ahli kitab akan beriman kepada Isa? Ini justru menunjukkan bahwa kedatangannya di akhir zaman tidak hanya untuk menghakimi, tetapi juga membawa perubahan besar di antara umat manusia. Hadis Muslim 2278 mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan yang pertama dibangkitkan dari kubur. Pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan bahwa Isa turun dari surga sebagai hakim. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin Isa yang turun dari surga lebih rendah daripada Muhammad yang baru saja bangkit dari kubur? Jika Isa hanya menghakimi Kristen dan Yahudi, mengapa ia diberi tugas sebesar ini di akhir zaman? Fakta bahwa Isa turun dari surga sementara Muhammad harus menunggu dibangkitkan dari kubur menunjukkan keunggulan Isa dalam eskatologi Islam sendiri. Kita akan melihat atribut keilahian Isa dalam Islam yang bertentangan dengan tauhid. Islam secara tidak langsung memberikan atribut keilahian pada Isa melalui beberapa ayat Al-Quran. Quran 43 ayat 61, Isa sebagai tanda hari kiamat. Sesungguhnya Isa benar-benar diberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dalam Islam, hanya Allah yang mengetahui waktu kiamat. Quran 31 ayat 34. Jika Isa disebut sebagai tanda atau memiliki pengetahuan tentang kiamat, maka ia memiliki atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Quran 3 ayat 45, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam adalah seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak ada nabi lain dalam Islam yang dapat mendapatkan gelar terkemuka di dunia ini. Bahkan Muhammad sendiri tidak mendapatkan gelar seperti ini dalam Al-Quran. Isa memiliki peran besar di akhir zaman, disebut sebagai tanda kiamat, dan disebut terkemuka di dunia dan akhirat, menunjukkan bahwa Islam sendiri memberikan kedudukan khusus kepada Isa yang lebih tinggi dari nabi lainnya. Kesimpulan akhir untuk Bang Juma. Bang Juma, dari semua bukti yang telah disampaikan, jelas terlihat bahwa klaim Anda bahwa Yesus hanya akan menghakimi Kristen dan Yahudi tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis. Sebaliknya, ajaran Islam sendiri justru memberikan posisi yang sangat istimewa bagi Isa, yang bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam. Berikut beberapa poin yang perlu Anda renungkan.
Pertama, Al-Quran mendapatkan kisah Isa dari sekte non-Trinitarian dan Injil non-kanonik yang sudah menyimpang dari ajaran asli Yesus. Ini menunjukkan bahwa Bang Juma tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Yesus yang historis. Hadis tidak menyatakan bahwa Isa hanya menghakimi Kristen dan Yahudi, tetapi bahwa ia turun sebagai hakim yang adil, yang berarti untuk seluruh umat manusia, karena ada kata adilnya. Quran 4 ayat 159 menyatakan bahwa semua ahli kitab akan beriman kepada Isa, yang menunjukkan bahwa kedatangannya bukan sekedar untuk menghukum, tetapi juga membawa pengakuan universal akan dirinya. Muhammad harus menunggu dibangkitkan dari kubur, sementara Isa turun langsung dari surga, yang menempatkan Isa pada posisi yang lebih tinggi. Isa memiliki atribut yang hanya dimiliki Allah dalam Islam, seperti pengetahuan tentang hari kiamat, Quran 43 ayat 61, dan kedudukannya terkemuka di dunia dan di akhirat, Quran 3 ayat 45, yang bertentangan dengan konsep tauhid Islam. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda, Bang Zuma? Jika Anda percaya bahwa hanya Allah yang tahu kiamat, tetapi Isa disebut memiliki hubungan dengan kiamat, apakah ini tidak menunjukkan bahwa Isa memiliki atribut keilahian? Jika Isa lebih tinggi daripada Muhammad dalam banyak aspek, turun dari surga, terkemuka di dunia dan akhirat, mengetahui kiamat, mengapa Anda tetap menolak keistimewaan Isa? Jika Bang Juma sendiri tidak konsisten dalam menempatkan Isa sebagai nabi biasa, apakah tidak lebih masuk akal untuk menerima bahwa Yesus memang lebih dari sekedar nabi? Bang Juma, dari semua bukti yang ada, kesimpulan yang paling logis adalah bahwa Yesus Kristus bukan hanya nabi, tetapi dia adalah Tuhan dan hakim di akhir zaman, seperti yang telah dinyatakan dalam iman Kristen. Oleh sebab itu, saya mengajak Anda untuk introspeksi lebih dalam. Jika bahwa ajaran Islam secara tidak langsung memberikan penghormatan luar biasa kepada Isa, apakah mungkin bahwa Yesus memang Tuhan, seperti yang telah diajarkan dalam Injil? Demikianlah Bang Juma, Shalom. Sehingga Al-Quran mengatakan, kita khusyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya, Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen.